بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد فيا أيها الجماعة الجمعة رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى وطاعته كما قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa selalu Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di masjid ini. Hanya orang yang diberikan keimanan, diberikan kemampuan dan kekuatanlah yang mampu menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya untuk menuju masjid yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas hidayah yang disampaikan Allah melalui beliau, sehingga kita dapat merasakan manisnya keimanan yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Dengan bersalawat mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Allah perintahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik manusia maupun jin yang ada di bumi, Allah perintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Esensi takwa adalah senantiasa selalu istiqomah menjalankan segala perintah-perintah Allah, dan istiqomah selalu menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dengan hartanya dia mampu mengeluarkan menyantunkan anak yatim, yang mampu membangun masjid, yang mampu menolong sesamanya, itulah esensi daripada takwa kepada Allah. Seseorang yang berani menyampaikan kebenaran walaupun keadaan tidak memungkinkan, itulah esensi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang diam karena ketidakmampuannya, ketidaktahuannya, batas daripada kekuatannya terhadap kemungkaran, maka diamnya, bencinya terhadap kemungkaran, itulah esensi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang di muka bumi ini, baik jin dan manusia, hanya begitu saja, melainkan Allah perintahkan semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, para malaikat berkata, "Ya Allah, bukankah nanti kalau kau ciptakan manusia, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini, mereka akan menumpahkan darah di muka bumi ini?" Malaikat bertanya kepada Allah,
Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kalian ketahui. Ucap Allah kepada para malaikat. Allah menginginkan seorang khalifah yang akan memimpin bumi ini. Manusia-manusia yang lahir dari tulang sulbi Nabi Adam alaihi salam. Disebutkan di dalam Al-Quran ayat surat keempat, ayat pertama, An-Nisa. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Allah sebutkan ya 89 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ayyuha 180 kali Allah sandingkan di dalam Al-Quran. Nas 241 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasuttaqullah, bertakwalah kalian manusia, wahai anak cucu Adam. Bertakwalah kepada Allah, yang mana Allah telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, dari raga yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Wahai manusia, kami ciptakan kalian, kemudian waja'alnakum su'uban, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Dari jiwa yang satu Nabi Adam menyebar luas seluruh penjuru negeri, maka terciptalah bangsa-bangsa. Wa qabailan, bangsa-bangsa tersebut memiliki kepribadian, memiliki adat istiadat tersendiri, maka terciptalah suku-suku. Ada yang suku Batak, suku Melayu, suku Minang, diciptakan dari jiwa yang sama Nabi Adam alaihi salam. Apa gunanya? Allah perintahkan untuk takwa kepada Allah, tidak lain tidak bukan, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha agung. Adapun yang agung selain Allah hina bagi Allah. Dialah Allah yang maha besar. Yang besar-besar selain Allah di mata Allah hanya kecil. Dialah Allah yang maha kuat. Yang kuat selain Allah, yang berotot, binaragawan, maka lemah di mata Allah. Dialah Allah yang maha pemberi rezeki. Adapun orang-orang yang mampu memberikan rezeki kepada kita, yang menyampaikan rezeki, miskin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu perintahkan kita taat, takwa kepada Allah. Seluruh perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, bahkan di dalam sunnah Rasulullah, maka wajib kita jalankan sesuai dengan perintah Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah. Allah sebut namanya dengan Allah. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah illahu kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang maha tahu, yang maha berilmu perkara hal yang gaib-gaib, yang tak dapat terjangkau oleh mata, yang tak terlintaskan oleh akal pikiran kita, yang tidak bisa dirasakan oleh hati nurani kita. Wasyahadah, dialah Allah yang maha tahu apa-apa yang nyata, yang tampak di mata kita. Dialah Allah yang maha tahu. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik, dialah raja di atas para raja. Raja-raja yang mengaku paling raja, maka Allah lah yang maha raja. Al-Quddus, dialah yang maha suci. Kita manusia yang hina, yang berpakaian hanya ditutupi Allah
salah tindak kita, kesalahan kita, sifat buruk kita, sehingga kita merasa manusia yang paling suci. Ternyata dialah Allah yang maha paling suci di muka bumi ini. Dialah Allah yang maha suci, Al-Malikul Quddus As-Salam. Dialah Allah yang maha mensejahterakan. Siapapun dia yang sanggup mensejahterakan manusia, maka dialah Allah yang maha mensejahterakan. Selain daripada Allah tidak mampu berbuat apa-apa biiznillah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'min, dialah Allah yang maha memberikan keamanan, yang mengaruniakan kepada kita keamanan sehingga hidup kita merasa aman, tidak merasa takut, tidak merasa dikucilkan. Dialah Allah yang maha memberi keamanan bagi kita. Tidak ada siapapun yang mampu memberikan keamanan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sangka polisi dapat memberikan kita keamanan, maka kita salah pada saat itu. Jika kita sangka tentara TNI dapat memberikan kita keamanan, kenyamanan, maka kita berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah lah yang maha memberikan keamanan. Allah Al-Muhaimin, Allah lah yang maha memelihara. Tidak dapat kita kaji, tidak dapat terlintas dalam pikiran kita siapa manusia, siapa orang yang mampu menumbuhkan manusia, siapa orang, bahkan satu pun manusia tidak mampu menumbuhkan satu pepohonan, tidak mampu menumbuhkan walau sebiji zahra sekalipun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha memelihara, Allah yang memberikan kita rezeki, Dia pula yang mengatur, Dia pula yang menunjukkan kepada kita kemana arah rezeki akan kita cari. Al-Aziz, dialah Allah yang maha perkasa. Kita yang berotot besar, kita sangka kekuasaan berada di tangan kita, sehingga kita merasa kitalah yang paling berkuasa, maka kita salah. Allah lah yang maha berkuasa di alam semesta ini. Allah lah yang maha perkasa. Dialah Allah yang maha perkasa. Dialah Allah Al-Hakim. Dialah Allah yang maha bijaksana. Peraturan-peraturan yang diciptakan oleh manusia itu selalu bertabrakan dengan hukum-hukum Allah. Kalau kita sangka hukum konstitusi adalah hukum yang paling tinggi, maka kita pada saat itu sedang khilaf, sedang salah. Ayat suci Al-Quran adalah hukum tertinggi di muka bumi ini. Tidak ada yang dapat menjangkau kebesaran dan kemuliaan hukum-hukum Allah. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah Tuhan semesta alam, dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Wallah, dialah Allah Al-Khaliq yang menciptakan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, dari di bumi sampai di langit, semuanya Allah yang maha pencipta. Al-Bari, selain Allah menciptakan yang ada di muka bumi, bahkan di langit, di seluruh alam semesta, Dia pula yang menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Al-Musawwir, dialah Allah yang maha membentuk rupa, sehingga terbentuklah manusia bi ahsanil khaliq. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Tidak ada sanggup yang mampu menciptakan manusia kecuali Allah. Tidak ada yang sanggup menciptakan suatu makhluk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit yang kita sangka adalah makhluk ciptaan dari komunis, ternyata itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang maha hidup,
yang mengatur semua masalah kehidupan, yang memberikan semua kebutuhan dalam kehidupan, Al-Qayyum. Juga dialah Allah yang maha berdiri tegak. La ta'khudhuhu sinatun wa la nahum. Allah tidak pernah mengantuk sedikit pun, bahkan Allah tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah, milik Allah apa semua yang ada di muka bumi ini, di muka bumi bahkan di langit, semuanya milik Allah. Semua yang ada di jangkauan mata kita, yang tidak terjangkau dalam pikiran kita, itu semua kembalinya kepada Allah. Sehingga wajar Allah katakan di dalam hadis qudsi, diriwayatkan oleh Anas bin Malik di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 3540, disebutkan, siapa manusia hambaku yang mengangkatkan tangannya berdoa kepadaku, hanya berharap kepadaku, maka akan aku ampunkan seluruh dosa-dosanya. Siapa orang manusia yang merasa dirinya paling hina, paling banyak dosanya, bahkan kalau dikumpulkan mungkin satu bumi ini dosa pernah dia buat, maka kalau dia datang kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak dosa yang dia buat di muka bumi Allah. Kita manusia mungkin banyak silap salah di hadapan Allah. Jika kita merasa paling hina, dosa kita paling tinggi sampai setinggi langit dosa kita, maka kalau kita hadirkan doa kita kepada Allah, kita mohon maaf, ampunkan kepada Allah, sebesar apapun dosa yang pernah kita buat, Allah akan ampunkan. Wala ubali, aku tidak peduli, kata Allah, seberapa besar dosa yang telah kalian lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala 'azza min qa'il, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه